Gimana? Kalian lihat sendiri kan lahannya kayak gimana? Ya Cul, luas banget. Nah benar, pasti cocok ini kalau dibuat perusahaan di sini. Bener kamu Cul. Tapi kamu udah bilang pemilik tanah ini? Ya aku sudah bilang Bon sama pemilik tanah ini. Cuman aku belum tanya tuh sama rumah itu. Ya udah, kita tanyain aja langsung. Iya, kita harus tanya. Makanya aku ngajak kalian biar kalian bantu ngomong sama orang itu. Iya, soalnya Col. apa? Kalau sudah ada rumahnya, pasti agak sulit untuk ngerayunya. Iya, Pasti iya. susah untuk dijual ya kan? Ya benar-benar. Pokoknya Cul, lokasi ini harus jadi. Soalnya ini tempatnya strategis Cul. Cocok Bener banget kamu. jadi dijadikan perusahaan ini. Ya udah, mending kita langsung ke sana aja. Ya udah yuk. Tapi ngomongnya secara yang sopan aja. Ya iyalah Pin. Ambil hatinya, ya kan? Bener kamu. Dan juga itu pesan Bos Danang. Iya ya. Oke. Ya udah yuk kita langsung ke sana Ayo, aja. bener. Ya udah, aku panggil dulu ya. Ya, Gitu. Assalamualaikum. permisi. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gak ada ya? Tapi pintunya terbuka, Cul. Iya. Ya, Eh, Pin ada di dalam Sul. masa iya gak dengar? Udah yang keras aja. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini orangnya. Permisi, Mbak. Iya, Mbak ini pemilik rumah ini. iya Mas, betul. Wah. Sebentar, kalau boleh tahu, Mas ini siapa ya? Soalnya saya nggak pernah kelihatan sebelumnya. Gini, Mbak. Kami bertiga ini suruhan bos saya, Mbak. Kedatangan kita bertiga ini mau menanyakan mungkin rumah dan tanah ini mau dijual. Hah? Mau dijual, Mas? Maksudnya mau dijual gimana ya, Mas? Jadi gini, Mbak. Lahan di sini ini mau dibangun perusahaan. Kebetulan rumah ini dan tanah ini masuk ke peta, Mbak. Jadi kami ingin bertanya, apa rumah ini mau dijual? Ya enggak, Mas. Saya nggak mau jual rumah dan tanah saya. Lagian ini rumah dan tanah warisan. Dan saya juga cuma punya ini, Mas. Tapi, Mbak, lahan yang di sekitar rumahnya Mbak ini sudah pada mau dijual dan setuju bakalan dibangun perusahaan. Ya, menurut saya mending rumah dan tanah ini mending dijual, Mbak. Iya, Mbak. Gini, Mbak. Nanti Mbak sebutin saja nominalnya berapa. Kita bertiga akan laporan ke bos kita untuk langsung dibeli, Mbak, gitu. Gini ya, Mas. Ini tuh bukan soal nominal atau saya minta harga tanah dan rumah saya ini berkali-kali lipat dengan harga jual semestinya. Cuman Mas, saya ini bener-bener nggak mau jual rumah dan tanah milik saya karena ini tanah dan rumah warisan, banyak sekali kenangannya, nggak bisa cuma ditukar dengan uang, Mas. Ya kalau memang di sini mau dibangun perusahaan, ya sudah bangun aja. Kalau memang tanah saya masuk peta, kan cuma peta. Lagian ini tetap hak milik saya, terserah saya dong mau saya jual atau enggak. Ya, tapi semisal rumah ini gak dijual, ya gak bisa lah, Mbak, bangun perusahaan di sini. Ya bisain aja dong, Mas. Ya misal luasnya segini ya perkecil aja. Gini Mbak, kita ambil jalan tengahnya saja. Mbak itu kan bisa, semisalnya rumah ini memang benar-benar mau dijual, Mbak itu kan bisa pindah ke perumahan yang lebih bagus, gitu Mbak. Soalnya apa Mbak? Mbak sebut saja nominalnya berapa, pasti kita itu beli kok Mbak. Iya Mas, tapi ini bukan masalah nominal. Saya kan sudah bilang, saya nggak mau jual tanah dan rumah saya karena ini warisan dan banyak kenangannya. Mohon dimengerti ya. Tapi
mbaknya ini nggak mau dipikir-pikir lagi, Mbak. Maaf nih, Mbak, sebelumnya. Ini kan rumah mbaknya ini bangunannya sudah kuno. Mending menurut kita bertiga, Mbak, mending dijual aja. Mbaknya kan bisa beli di perumahan yang lebih layak untuk ditempatin. Mas, maaf ya Mas, walaupun menurut Mas rumah saya ini sudah bangunan kuno, tapi sejarah dan kenangannya nggak bisa dibeli dan ditukar dengan apapun. Saya rasa dengan perkataan saya dari tadi yang seperti ini, mas-mas bertiga ini bisa ngerti dan bisa memahami kalau saya nggak bakal ngelepas rumah dan tanah saya. Bukannya gitu Mbak, mungkin maksud teman saya itu Mbak bisa pindah ke rumah yang lebih modern lagi gitu Mbak. Mas nggak dengar perkataan saya barusan? Iya Mbak. Kenangan dan sejarahnya nggak bisa ditukar dengan apapun. Iya Mbak, mengerti. Tapi gini Mbak, di sini itu mau dibangun perusahaan Mbak, dan juga tujuan kita membangun perusahaan Mbak itu untuk mengurangi angka pengangguran di daerah sini Mbak. Jadi saya ini minta tolong sama Mbaknya, mohon banget kerjasamanya, kalau rumah Mbak ini mending dijual aja Mbak. Mbak gini, saya mengerti mungkin maksud Mbak ini banyak kenangannya, tapi masa Mbak gak bisa mempertimbangkan keputusan tersebut Mbak? Ya bagus sih kalau memang mau dibangun perusahaan untuk mengurangi angka pengangguran, tapi saya juga punya hak untuk mempertahankan rumah dan tanah saya. Ya udah Mas, kebetulan saya ini lagi mau masak, saya juga tinggal sendirian di sini. Rasanya kayaknya kurang pantas deh kalau saya terlalu lama bicara dengan yang bukan muhrimnya. Mas boleh silahkan pergi. Mbak. Atau Mas juga mau makan masakan saya? Enggak Mbak, gak usah. Ya sudah kalau seperti itu. Gak mau dipikir-pikir dulu Mbak. Mas, kurang jelas apa yang saya sampaikan. Bukan apa ya Mas, nggak enak sama tetangga. Ya udah Pin, mending kita langsung pulang aja. Ya udah Mbak, kita permisi ya. Mohon maaf kalau kedatangan kita itu membuat Mbak kurang nyaman. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa-bisanya sih ada yang nawar rumah aku dan tanah aku. Apa iya di depan ini bakal dibangun perusahaan? Udahlah, mau dibangun perusahaan kayak mau dibangun pantai juga, sampai kapanpun aku nggak bakal melepas rumah dan tanah ini. Apa sayang? Mobil bagus banget ini. Sayang, ini mobil siapa ya? Keren banget mobilnya. Iya sayang, aku baru pertama kali ini sayang lihat mobil ini ada di desa ini. Iya sayang, sama. Aku juga pertama kali lihat mobil ini ada di desa ini. Sayang, kira-kira punya siapa ya mobil ini sayang? Iya, aku juga gak tahu sayang. Tapi aku yakin mobil ini bukan punya orang sini. Iya sayang, apa mungkin di desa ini tuh ada pendatang baru gitu ya sayang, dari kota terus bawa mobil ini? Iya tapi kok kita baru ngeliat sekarang sih? Ya itu ya sayang. Ini mobil apa ya? Ya aku mana tahu sayang. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat, ini kayaknya mobil mahal deh sayang. Aduh, mobil apa ya namanya ya? Mobil sport. Iya, mobil sport. Iya sayang. Ini dimodif lagi sayang. Iya, yang pasti ini harganya udah beratus-ratus juta ya sayang. Iya sayang. Sayang, gimana kalau kita foto-foto aja di depan mobil ini? Iya sayang, ide yang bagus. Nanti kalau misalkan kita keciduk sama orang yang punya, ya kita bilang aja habisnya mobil ini keren, jadi kita pengen foto-foto gitu ya. Iya sayang, yaudah sayang, aku fotoin ya di depan mobil ini. Kamu dari sana. Oh iya sayang. Bentar. Lagi sayang, ganti gaya. Yuk.
Permisi Mas. Oh, iya Pak. Masnya ini kok ada di depan mobil kita? Ada apa? Oh, iya maaf Pak, ini mobil Bapak ya. Kita cuman numpang foto aja Pak. Oh, cuma numpang foto Mas. Saya kira Masnya ini mau ngapain? Bagus ya Mas mobilnya? Iya Mas, bagus banget. Makanya itu Mas, saya berhenti numpang foto di mobil ini. Soalnya saya baru pertama kali Mas ngelihat mobil sekeren ini. Iya Mas. Ya udah dilanjut foto-fotonya nggak apa-apa kok. Serius Pak, nggak apa-apa? Iya Mas, nggak apa-apa. Ya udah sayang, fotokan satu kali lagi aku. Iya sayang. Udah bagus hasilnya. Wih, makasih banyak ya Pak. Iya Mas, sama-sama. Oh iya Mas, Mas ini asli orang sini? Iya Pak, saya asli orang sini. Emangnya kenapa ya Pak? Kebetulan Bin, mending minta tolong aja sama mas ini, siapa tahu bisa bantu. Iya Pin, bener. Udah ngomong kamu. Jadi gini Mas, bos kita itu mau beli lahan di sini buat pembangunan perusahaan. Tapi ini ada kendala, ada salah satu warga yang nggak mau jual tanah dan rumahnya Mas. Terus saya harus bantuin gimana ya Pak? Jadi kami ini minta bantuan Masnya untuk merayu orang tersebut untuk dijual rumahnya dan tanahnya. Kalau boleh tahu, Iya. orang yang menolak tanah dan lahannya dijual itu siapa ya Pak? Namanya itu Mbak Devi Zafarina. Rumahnya di pojokan sana. Nah iya mas, Si Devi. Berarti Saya tahu. Masnya sudah kenal? Ya, saya kenal Mas sama si Devi. Wah, Berarti yang nggak mau dijual tanahnya itu si Devi. iya Mas, benar. Iya Mas, gini Mas, kalau emasnya ini bisa ngerayu Mbak Devi itu, emas saya kasih bonus besar. Gimana? Iya Mas, benar. Serius ini Pak? Serius. Mas serius? Sayang, ini kesempatan buat kita sayang. Iya. Oh, deal Pak. Saya bakal ngerayu si Devi agar si Devi itu menjual tanahnya. Saya bakal usaha Pak. Oh iya bagus Mas kalau kayak gitu. Oh iya Mas, kalau bisa Masnya itu secepatnya ya Mas ngerayu Mbak Devi itu, soalnya waktunya sudah deadline Mas. Iya Pak, siap Pak. Serahkan semuanya sama saya aja Pak. Saya yakin Pak, besok si Devi pasti menjual tanahnya dan rumahnya Pak. Bapak bertiga ini kembali aja besok. Oh gitu, bagus deh Mas kalau kayak gitu. Ya udah Mas, kita bertiga besok akan kembali lagi ke sini Mas. Iya Pak, saya jamin Pak, si Devi besok pasti ngejual tanahnya sama rumahnya Pak. Iya Mas, mana mantap kan? Mantap, Pin. Kalau rencana ini berhasil Mas, saya bakal kasih bonus sama Masnya. Iya Pak, saya yakin pasti jamin dijual tanahnya. Siap Mas. Iya Pak, Bapak tenang aja, serahin semuanya sama pacar saya. Iya Mbak. Ya sudah ya Pak, kita berdua mau lanjut dulu. Oh iya Mas, silakan Mas. Mari ya, Pak. Tapi sebelumnya Mas ini namanya siapa? Oh, nama saya Agung. Saya Kevin Mas. Samsul Arifin. Gogon mas. Oh iya, saya lanjut dulu ya Pak. Iya Mas. Mari. Mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah ya. Akhirnya kita dapat bantuan. Iya Cul. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar. Amin. Kalau lancar kan kita dapat bonus dari Bos Danang. Bener kamu, Gon? Ya jangan bonusnya terus yang dipikirin. Kalau kayak gitu, ya tadi kan Pak, untung aja ada Mas itu. Iya bener kamu, Pin. Aduh. Ya udah, sekarang kamu kabarin bos. Bilang kalau masih ada kendala. Tapi juga bilang kalau ada solusinya. Aku yang mau telepon. Iya, Pin, kamu. Udah telepon aja. Kevin. Halo bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kevin. Saya mau melaporkan soal proyek pembangunan perusahaan bos yang baru. Ternyata ada salah satu warga yang nggak mau dijual rumah dan tanahnya bos.
Tapi Bos Danang tenang aja, saya punya solusinya kok Bos. Solusi? Oh, Kevin, gini ya. Aku ingatkan lagi ya sama kamu. Kalau kamu dapat solusi, tapi caranya kamu mengintimidasi warga agar menjual tanahnya sama kita, jangan Kevin, jangan dilakukan. Soalnya aku nggak mau pembangunan perusahaan aku itu juga dapat protes dari warga-warga di sana. Ya siap-siap Bos, saya nggak ada yang intimidasi kok Bos. Saya lakukan sesuai apa yang Bos bilang. Oh gitu. Ya udah, bagus kalau kayak gitu. Ingat ya Kevin, dijaga bener-bener dengan baik-baik. Jangan sampai ada intimidasi. Jangan mentang-mentang aku ngasih fee-nya besar sama kamu dan kamu mau ngejar fee itu, kamu melakukan cara tersebut. Iya Bos, ya Bos. Bos tenang aja, saya nggak mungkin ngelakuin hal-hal seperti itu kok Bos. Ya bagus deh kalau kayak gitu. Ya sudah, gini aja. Besok sekalian aku langsung ke sana ya. Aku juga mau lihat lokasinya seperti apa dan mungkin aku juga bisa bantu ngomong sama pemilik rumah tersebut. Oh, gitu ya Bos. Siap Bos, laksanakan. Ya sudah Kevin, kalau kayak gitu, aku ini juga ada meeting sebentar lagi. Oh ya Bos, maaf mengganggu Bos. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir ada apa. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku langsung berangkat meeting aja biar nggak terlambat. Devi! Keluar kamu, Dev! Sayang. Sini cepetan, jangan lelet. Iya Mas Agung, Mbak Hikmah ada apa? Oh ya Dev, dengar-dengar rumah kamu ini mau dibeli perusahaan ya? Kenapa kamu gak mau? Iya Mas Agung. Mas Agung kok bisa tahu? Ya agak penting, aku tahu dari mana. Yang jelas, kamu kenapa gak mau jual rumah kamu? Lagian, rumah kamu ini dibeli dengan harga tinggi kok. Iya memang dibeli dengan harga yang tinggi Mas Agung. Cuma kan ini tuh rumah warisan. Di sini banyak sejarah dan kenangannya. Jadi menurut saya mau dibeli dengan harga berapapun, kayaknya saya nggak bakal mau Mas Agung. Aduh Dev, sok-sokan ya kamu ngomong kayak gitu. Seharusnya kamu tuh bersyukur karena rumah kamu ini dibeli dengan harga tinggi. Iya Devi, kamu ini gimana sih? Kamu nggak bisa mikir ya Devi? Ini itu kesempatan emas buat kamu. Kamu kan tinggal jual rumah ini, terus kamu beli rumah yang baru, hidup kamu berubah, kamu banyak uang, kamu nggak miskin lagi gitu. Iya Mbak Hikmah, tapi nggak semudah itu. Dulu almarhum bapak itu pernah bilang sama saya, nitip wasiat, mau bagaimanapun kondisi saya dan seperti apapun keadaan saya, tanah dan rumah ini nggak boleh dijual karena bapak bangun rumah ini dengan kerja kerasnya. Aduh Devi, lagian nih ya, bapak sama ibu kamu tuh udah meninggal, jadi kamu tuh seharusnya nggak usah sangkut pautin. Ini kan rumah sekarang udah jadi milik kamu, jadi terserah kamu dong. Ya kalau menurut aku sih mending kamu jual aja rumahnya. Bener, pasti orang tua kamu tuh bahagia karena rumah ini mau dibeli dengan harga tinggi, ya kan sayang? Iya, enggak Mbak Hikmah, Mas Agung, nggak semudah itu. Apalagi di setiap sudut ruangannya sudah terlalu banyak kenangan saya dan orang tua saya. Jadi saya nggak mau menukarkan itu hanya dengan uang. Kenangan kamu bilang. Oh ya udah, aku tanya nih sekarang sama kamu. Kalau kamu nggak jual rumah ini, kamu mau bayar hutang ke kita pakai apa? Emangnya kamu punya uang? Ya saya pasti usaha Mbak Hikmah. Apalagi jangka waktu temponya udah 1 minggu lagi. Ini saya udah usaha. 1 minggu, enak aja ya. Yang ngutangin itu aku. Jadi aku yang punya aturan. Sekarang aku maunya kamu bayar hari ini juga. Loh, kok bisa gitu Mbak Hikmah? Bukannya ini memang persetujuan Mbak Hikmah? Kok Mbak Hikmah malah pelin-pelan kayak gini? Ya udah, aku tuh sekarang udah berubah pikiran. Pokoknya kamu harus bayar sekarang. Mana uangnya 5 juta?
Loh ya nggak bisa kayak gitu lah Mbak Hikmah. Udah jelas-jelas sekarang saya ini nggak punya uang. Ya pasti saya nggak bisa bayar. Gini aja deh Devi. Kalau semisal sekarang kamu nggak punya uang, mending kamu pergi aja dari rumah ini. Biar rumah ini kita yang ngejual. Oh, Ya kan? iya bener sayang. Nanti hutang kamu lunas nih Nah, sama kita. bener. Ya kalau ada sisanya uangnya bakal kita kasih kok ke kamu. Gimana? Kamu setuju kan? Kok kayak gitu Mbak Hikmah? Mbak Ya Hikmah, kalau kayak gitu kamu nggak mungkin bisa lunasin utang kamu lah. saya pasti ngelunasin kok. Ya kapan? Ya tapi kan jatuh tempohnya bukan hari ini. Ini kok kayak kesannya kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ya udah, makanya kamu tuh mikir yang cerdas, Devi. Ini deh, kamu mau ngejual rumah ini sendiri atau kita yang jualin? Jualin gimana maksudnya Mbak? Ya ke orang yang mau beli tanah inilah. Emang ke siapa lagi? Loh, ya nggak bisa kayak gitu lah Mas Agung. Hutang saya sama Mas Agung dan Mbak Hikmah nggak ada sangkut pautnya sama rumah ini. Iya memang gak ada sangkut pautnya, Dev. Tapi kamu mau melunasi utang kamu ke aku dengan uang apa? Hah? Iya, saya mau cari pinjaman Mas Agung. Yang terpenting hutang saya sama Mas Agung dan Mbak Hikmah nggak ada sangkut pautnya dengan rumah ini. Aduh, nggak ada ya Devi. Kamu masih mau cari pinjaman, berarti kamu masih butuh waktu. Aku nggak mau waktu-waktu lagi. Aku maunya kamu harus bayar detik ini juga. Tapi Mbak Hikmah kok tiba-tiba minta hari ini juga. Ya udah, aku yang punya uang. Aku butuhnya hari ini, ya aku minta hari inilah. Mas Agung. Udahlah, kamu mending jual aja rumah ini biar kamu tuh bisa melunasi utang kamu. Mas Agung ini nggak pernah tahu rasanya dapat amanah dari orang tua. Mas Agung kan masih orang tuanya masih lengkap. Coba Mas Agung ada di posisi saya, Mas Agung juga bakal ngelakuin kayak gini. Ya gak mungkin lah aku ada di posisi kamu, Dev. Gimana sih? Lucu kamu yang ngomong. Udahlah Devi, kamu gak usah banyak drama ya Devi. Mending kamu santai aja, relax aja. Yang penting hutang kamu sama kita nanti lunas gitu. Nggak bisa kayak gitu Mbak Hikmah. Intinya saya mau cari pinjaman hari ini juga. Saya nggak mau rumah saya ini diapa-apain hanya karena utang 5 juta. Kalau bisa dibayar pakai logika Mbak Hikmah, pikir aja. Utang 5 juta, ya ini rumah saya masa dihargain dengan 5 juta? Gak mau. Intinya aku butuh sekarang uang itu. Kalau enggak, ya mending kamu pergi aja dari rumah ini. Iya. Biar rumah ini kita yang ngejual. Mas Agung, saya kan nggak pernah ngasih jaminan rumah ini. Kenapa tiba-tiba Mas Agung minta rumah ini? Ya udah biarin. Terus kamu bisa bayar sekarang, hah? Saya mau usaha, Mas. Saya mau cari pinjaman. Masih mau cari pinjaman? Iya kalau dapat pinjaman. Kalau enggak, Ya tapi Mas Agung nggak bisa kayak gini. Ini namanya pemerasan. Udah. Soalnya saya nggak pernah jaminkan rumah saya sama Mas Agung dan Mbak Hikmah. Aduh sayang, udah sayang nggak usah didengerin. Mending sayang itu ke dalam aja, beres-beresin barang si Devi. Terus Devi kita usir deh. Terus nanti rumah ini langsung kita jual sayang. Lazim. bener tuh. Nggak bisa kayak gitulah. Ini namanya Mau kemana kamu? Mbak nggak ada apa-apa ya sama rumah saya. Ya udah ya Devi, biarin. Makanya kalau kamu nggak mau kita giniin, seharusnya dari kemarin kamu tuh jual rumah ini. Ya Allah Mbak Hikmah. Cepet sayang. Apaan sih Mbak Hikmah ini? Mbak Hikmah saya kira cuma mulut Mbak Hikmah yang jahat, ternyata hati Mbak Hikmah juga. Mas Agung, Diem ya kamu Devi. Mas Agung, ini rumah saya Mas. Mas, Devi. nggak ada apa-apa ya di rumah saya. Dengerin ya Devi, ini tuh karma buat kamu. Karena kamu sok-sokan nggak mau jual rumah ini. Lazim, Mbak, rumah ini berharga buat saya. Makanya itu saya nggak pernah mau jual rumah ini. Udah, pergi aja. Rumah ini biar kita yang ngejual. Pergi kamu. Mas nggak bisa kayak gitu Mas. Pergi nggak? Pergi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku bener-bener gak nyangka deh Mas Agung sama Mbak Hikmah bisa ngelakuin ini semua sama aku. Wah, sayang, gimana? Ide aku cemerlang banget kan? Iya sayang, kalau kayak gini ceritanya, kita langsung jual aja rumah ini dan uangnya buat kita. Buat kita semua gitu? Iya udah, sisanya gak usah kasih ke Devi. Iya sayang. Wah, kita bisa kaya mendadak kalau gini sayang. Sayang, nanti kita beli mobil sayang, ya? Iya bener, biar kita itu gak kehujanan dan gak kepanasan. Iya benar-benar sayang. Sayang, ya udah, kita nggak usah kemana-mana. Mending kita nunggu di sini aja, tungguin Pak siapa namanya? Pak Kevin, Pak Gogon, sama Pak Samsul. Nah iya, kita tungguin aja mereka. Pasti mereka datang ke sini terus bawa uang yang banyak. Ya, kan aku dijanjikan mau dikasih bonus katanya. Iya sayang. Berarti kita double. Iya sayang. Ya udah sayang, mending kita duduk di sini. Panas ya.
Masa mau ke dalam? Jangan sayang, kita tunggu di sini aja. Oh, ya udah duduk di sini yuk. Iya sayang. Aduh, capek banget aku. Ternyata ini akses jalan yang nggak bisa diakses pakai mobil, kata si Kevin. Ya memang sih nggak bisa diakses. Cuman kan ini jauh dari tempat aku parkir mobil. Tahu gitu, aku taruhnya di sebelah sana aja. Ini lagi. Aku kan juga nggak tahu lokasinya tanahnya di mana. Mana ya? Aduh, panas banget lagi. Ya udah deh, aku terus jalan aja. Mungkin nanti ada orang yang bisa aku tanyakan. Devi. Loh, bentar. Iya bener. Mas Danang? Iya Dev, ini aku. Ya Allah. Ya Allah Mas, bener Mas Danang? Iya, ini bener aku. Kamu apa kabar? Alhamdulillah Mas, kabar aku baik. Kalau Mas Danang sendiri? Alhamdulillah Devi, kabar aku juga baik. Oh iya, kamu di sini ngapain Devi? Aku dari rumah Mas Danang. Kan kebetulan rumahku daerah sini. Oh gitu Devi. Tapi dari rumah kamu kok kamu pegang tas? Oh. Kamu sekarang sudah menggapai cita-cita kamu jadi bidan? Enggak Mas Danang. Terus? Aku nggak sempat kuliah. Soalnya kan biaya kuliah bidan itu mahal. Sedangkan ibu sama bapak udah nggak ada. Oh iya Mas Danang, apa kita duduk aja Mas daripada berdiri kayak gini? Oh ya boleh Devi, boleh. Iya Mas. Duduk Mas. Iya Devi. Jadi gimana Devi? Kenapa sampai kamu bawa tas dari rumah kamu? Iya Mas. Aduh, gimana ya ngomongnya? Gak apa-apa, kamu relax aja. Iya, aku diusir Mas dari rumah. Hah? Diusir dari rumah? Loh. Kok bisa kamu diusir dari rumah? Ya, jadi gini Mas. Kemarin itu ada 3 orang yang gak aku kenal datang ke rumah. Katanya mereka itu mau membangun perusahaan dan rumah dan tanah aku itu masuk ke dalam pemetaan mungkin perluasan lahan. Ya mereka menawarkan untuk aku menjual rumah dan tanah itu Mas. Cuman ya memang di hari itu aku keberatan dan aku menolak karena rumah itu adalah rumah warisan dan ya itu kenangan aku satu-satunya dan kedua orang tua aku Mas. Makanya itu aku nggak bisa yang ngelepasin rumah itu begitu aja. Tapi ya mereka mungkin punya kuasa Mas, punya uang. Jadi gimana aku tetap harus pergi dari rumah aku. Tunggu Devi. Kalau aku boleh tahu, orang yang mau membangun perusahaan di sana itu dari perusahaan mana Devi? Aku nggak tahu Mas Danang mereka itu dari perusahaan mana. Tapi yang jelas mereka bilang kalau mereka bakal membangun perusahaan dan tanah berserta rumah aku ya harus segera dijual. Loh. Berarti sekarang kamu ini dipaksa keluar dari rumah kamu Devi? Iya Mas Danang, aku dipaksa keluar. Ini aja langsung diberesin gitu aja. Aku ditarik-tarik. Ya pokoknya aku harus segera pergi meninggalkan rumah itu. Padahal kan masih jadi hak milik aku Mas. Aku pun gak menandatangani apapun. Tapi aku diperlakukan seolah-olah bukan aku yang punya rumah. Loh, kok bisa sih sampai seperti itu? Waduh,
Itu namanya kamu itu diintimidasi, Devi. Iya Mas, sama aja. Aku itu diinjek-injek Mas. Aku tahu aku ini orang miskin Mas, tapi kan aku punya hak penuh atas tanah dan rumah itu Mas. Ya aku tahu mereka pasti orang kaya, tapi kan itu hak aku Mas. Ini ada yang nggak beres ini. Apa jangan-jangan orang yang Devi maksud ini si Gogon, si Kevin, dan si Samsul ya? Devi, gini aja. Kamu sekarang anterin aku ke rumah kamu. Buat apa Mas Danang? Udahlah, anterin aja. Kita selesaikan masalah ini. Ayo. Ayo. Iya Mas. Mas, tapi Mas Danang mau ngelakuin apa Mas? Udahlah. Kamu lihat aja nanti. Mas, tapi aku takut Mas. Udahlah. Ayo. Ini sayang. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kevin, Pak Gogon, Pak Samsun. Jadi gimana nih Mas Agung? Ya jadi dong rumah ini dijual. Alhamdulillah. Siapa dulu? Agung Tongle gitu. Iya Mas, saya gak nyangka kalau Mas Agung itu bisa menyelesaikan masalah ini. Ya namanya juga Agung Tongle, apapun kendalanya pasti tercapai. Tenang aja, rumah ini jadi dijual. Wah, makasih banyak Mas Agung. Mas Agung ini emang bisa diandalkan. Tapi tunggu dulu Mas Agung. Mas Agung ini ngomong gimana kok tiba-tiba rumah ini bisa dijual? Ya saya ngomong Pak Samsul, dan saya ini ngerayu Mbak Devi. Terus saya ini dibantu sama pacar saya. Pacar saya ini kalau soal ngerayu pinter banget. Ya akhirnya Mbak Devi itu mau ngejual rumah ini. Oh gitu Mas. Wah, Mas Agung sama pacarnya hebat banget nih. Iya Pak Samsul. Oh iya, Mbak yang punya rumah ini mana Mas? Kalau ada biar kita langsung bayar gitu. Soalnya bos kita langsung mau ke sini. Iya benar Mas Agung. Gini Pak Samsul, kebetulan Mbak Devi lagi keluar dan Mbak Devi tuh nitip pesan sama saya. Kalau semisal ada orang yang mau ngebeli rumahnya, suruh kasih ke saya uangnya. Loh, kasih ke Mas Agung gimana Mas? Tapi surat tanahnya ada di Mas Agung juga. Iya Pak. Ada di dalam. Ya kebetulan Pak Kevin, Pak Gogon, Pak Samsul, Mbak Devi itu masih family sama saya. Oh, masih family. Iya. Cuman saya kemarin gak jujur sama kalian. Oh, ya Mas Agung. Terus rumah ini mau dijual dengan harga berapa Mas Agung? Saya gak tahu Pak Kevin. Soalnya saya gak pernah ngejual rumah. Tapi tadi Mbak Devi titip pesan sama kita berdua Pak. Katanya nanti harga berapapun mau diterima. Soalnya kan kalau mau dibangun perusahaan pasti nanti harganya tinggi. Iya Mbak bener. Emang yang kalian tawarkan itu ke Mbak Devi harganya berapa ya? Kita emang itu belum bilang soal nominalnya Mas. Tapi ya Pak Devi itu tetap gak mau. Padahal saya sudah kasih nominal besar. Kalau rumah seperti yang mau dibikin penggusuran ataupun dibangun perusahaan itu biasanya sekitar 1 M Mas. 1 M? Apa? Iya Mas. Tuh dulu. Lahan-lahan di sana itu dijual 1 M. Wah, iya Pak. 1 M aja. Mbak Devi pasti setuju. Iya Pak, 1 M. Kita sebagai masih familinya si Devi setuju. Harga kayak gitu 1 M. Ya Cul, kamu bilang ke bos PA. Cepet. Ya udah. Saya bilang dulu ya Mas. Siap. Iya Pak. Oh, bos. Bos. Kebetulan nih, bos datang ke sini. Iya Bos. Rumah ini jadi dijual Bos. Kalian ini nggak usah sok manis ya. Bos kok Aku kan sudah bilang, kalian harus membeli tanah warga di sini tanpa mengintimidasi. Loh, siapa Bos yang mengintimidasi? Kita bertiga ngomong baik-baik Bos. Nggak pernah kayak gitu. Hah? Kalian masih pura-pura bodoh? Sudah jelas-jelas ya,
Aku ketemu sama pemilik rumah ini. Katanya dia itu diintimidasi. Loh, bos Danang, sabar dulu, dengerin penjelasan saya, bos. Kita bertiga itu, bos, tidak ada yang mengintimidasi, bos. Kalau bos Danang nggak percaya, silakan tanya sendiri, bos, sama Mbak Devi ini. Nang, Asalkan kalian tahu, pemilik rumah ini itu teman aku. Yang si Devi ini. Dia bilang dia sampai diusir dari rumahnya gara-gara dipaksa untuk menjual rumah ini. Bos, Siapa di antara kalian yang bicara seperti itu? Bos, saya berani sumpah, bos. Saya tidak ada acara-acara ngusir itu, bos. Iya, Bos, tidak berani, bos. Sebentar, Mas. Tapi Mas gak kerja sama Mas Agung ini? kita emang kerja sama, Mbak, tapi kita cuma minta bantuan aja sama Mas Agung. Minta bantuan? Iya, Mbak. Bapaknya ini siapa ya? Saya bos dari mereka. Oh, bapak bosnya. Tunggu, Devi. Siapa di antara anak buah aku ini yang mengintimidasi kamu? Nggak ada sih, Nang. Jadi aku tuh kan punya hutang sama Mas Agung dan Mbak Hikmah ini. Ya, sebenarnya jatuh temponya masih 1 minggu lagi. Tiba-tiba mereka berdua datang dan minta aku harus ngelunasin hutang itu. Kalau aku nggak cepat-cepat ngelunasin, ya ini akibatnya. Aku diusir dari rumah. Dan mereka juga bilang kalau mereka bakal jual rumah ini, nanti aku juga bakal dikasih sisanya gitu. Berarti Mas Agung ini nggak kerja sama anak buah kamu? Maksudnya ide dari Mas Agung Aku nggak tahu sama mereka berdua. Tunggu dulu. Jadi kalian minta bantuan sama orang ini? Orang ini yang mengusir Devi? Iya, Nang. Saya memang menyuruh Mas Agung ini buat merayu Mbak Devi, bos, untuk menjual rumahnya. Cuman, bos, saya itu tidak pernah ada kata-kata mengancam atau mengintimidasi. Terus bos. sekarang faktanya gimana? Devi ini sudah diusir dari rumahnya. Tunggu dulu. Mereka berdua ini siapa? Apa kalian sudah dapat persetujuan dari Mbak Devi ini untuk dijual rumahnya? Mas Agung ini... Loh, aku tanya. Siapa pemilik rumahnya? Mbak Devi, bos. Kamu sudah dapat persetujuan? Kemarin enggak, bos, tapi katanya Mas Agung sekarang mau dijual, bos. Bener. Enggak, Nang. Berarti kamu gak usah marah-marah sama anak buah kamu. Semua ini akar permasalahannya dari dua orang ini. Dua orang ini yang bikin jadi kayak gini. Berarti kamu ya yang bohong sama aku? Sudah. Beraninya ya Mas Agung. Berarti kamu dalangnya? Iya, Pak. Ya habisnya Devi ini nggak bisa ngelunasi hutangnya sama saya. Terus meskipun Devi ini nggak bisa melunasi hutangnya, kamu ini nggak berhak jual rumah ini. Ini bukan hak kamu. Kamu kalau kayak gini, ini bisa dipolisikan. Iya Pak, saya minta maaf. Ya saya pikir itu solusi terbaik, Pak. Solusi terbaik gimana maksud kamu? Devi sampai diusir dari rumahnya. Enak aja kamu kalau ngomong. Iya, Pak, kita minta maaf, Pak. Kita nggak jadi jual rumah ini. Ya memang harusnya nggak jadi, karena hutang saya cuma 5 juta. Dan Mbak Hikmah dan Mas Agung nggak punya hak apa-apa atas rumah saya. Saya juga nggak jadikan rumah ini jaminan kok waktu minjam uang, Nang. Devi. Untung aja ini ada aku ya, Devi. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu nggak ada aku mungkin, aduh. Ya aku pasti dipermainkan dengan dua orang ini. Bukannya Mas Agung ini familinya Mbak Devi? Iya, Mbak Devi. Famili? Enggak, Mas. Saya nggak ada. Aduh, udah. Saudara. Pasti orang ini berkedok. Iya, bos. Maafin saya, Pak. Mau saya polisikan, hah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Laporin aja, bos. Laporin, bos. Jangan, Pak. Saya hilaf, Pak. Saya ngelakuin kayak gitu. Pergi dari sini. Ayo, sayang. Udah pergi cepet aja. pergi. Iya. Bos, kita bertiga minta maaf ya, bos. Iya, bos.
Bos silakan tanya sendiri bos sama Mbak Devi. Iya bos, Kita bertiga itu sopan banget ngomong sama Mbak Devi. kita bos. datang ke sini. Aku ngerti. Tapi kalau kalian ini minta bantuan sama orang lain, dilihat orangnya itu seperti apa, kalian turun langsung ke lapangan seperti ini, biar aku tahu kinerja kalian itu seperti apa. Jadi kalau seperti ini barusan harus ada Mbak Devi juga. Karena kenapa? Ini hak penuhnya ada di Devi. Kalau misalkan dijual beli, gak ada tanda tangan pemilik, gak bakal bisa. Tadi bilangnya Mas Agung itu. Udah, atas nama itu tetap berkuasa di atas segalanya, ngerti? Iya bos. Siap salah bos. Ingat ya, ini kejadian dijadikan pembelajaran. Iya bos. Iya Baik, bos. baik, bos. Aku bayar kalian, bukan untuk semena-mena sama orang lain. Iya bos, kita paham kok. Nang, makasih banyak ya Nang. Makasih kamu udah bantuin aku. Aku nggak tahu aku harus kayak gimana kalau nggak ada kamu. Pasti aku kehilangan hartaku satu-satunya ini Nang. Iya, Devi, kamu nggak usah sampai bilang seperti itu. Ya untung aja kita tadi berpapasan di jalan. Kalau enggak ya mungkin rumah kamu ini akan jadi korban penipuan dari dua orang itu, Devi. Iya Nang. Udahlah, kamu tenang aja. Dan terpenting sekarang rumah kamu ini sudah diselamatkan. Dan masalah hutang kamu biar aku yang tanggung jawab. Loh, gak usah Nang. Gak apa-apa Devi. Loh, gak ada sangkut pautnya utang aku. Iya memang gak ada sangkut pautnya. Cuman kalau misalkan kamu gak segera melunasi hutang sama orang tersebut akan ya selalu mengintimidasi kamu. Dan rumah kamu tenang aja. Rumah ini gak bakal aku beli. Dan Beneran Nang? iya, dan untuk kawasan di sini aku batalkan untuk dijadikan perusahaan. Iya bos. Kalau masalah tanah-tanah yang sudah dibeli, gampang. Nanti aku alokasikan ke proyek-proyek lain yang sekiranya tidak mengganggu warga-warga di sini. Iya bos. Nang, sekali lagi makasih banyak ya Nang. Makasih buat semuanya. Iya Devi, sama-sama. Aku cuman bisa bantu itu aja kok. Aduh, itu sudah sangat berarti buat aku Nang. Tapi untuk hutangnya 5 juta kayaknya nggak usah deh Nang. Udah Devi, nggak apa-apa, kamu tenang aja. Aku juga ya nggak tega ngelihat kamu ini harus menanggung semuanya. Ya Allah, makasih banyak ya Nang. Semoga kebaikan kamu dibalas sama Allah. Amin. Ya udah Nang, daripada di sini panas, mending masuk dulu yuk, bawa anak buah kamu. Aku buatin teh. Ya udah yuk. Ayo Nang. Ya kamu jalan aja. Bos serius mau ngebatalin proyek ini bos? Iya Samsul, serius. Emangnya kenapa? Iya, nggak ada apa-apa bos. Tapi bos Danang ini temen apa ya bos sama Mbak Devi itu? Kok bos Danang kok segitunya? Kayak peduli banget gitu bos. Kamu ini kepo banget jadi orangnya. Udahlah, kamu gak usah tanya-tanya. Itu urusan pribadi aku. Apa jangan-jangan ada kenangan masa lalu bos? Apaan sih kamu ini? Oh, salting bos. Ya soalnya Udahlah, bos kalau akrab banget. Ya gimana gak akrab? Dia itu temen aku. Ya kalau aku boleh jujur, dia itu orang yang pernah aku suka dulu. Wah, pantesan aja bos Danang baik sama Mbak Devi. Apa jangan-jangan bos Danang ini jodoh ya sama Mbak Devi? Soalnya kan sekarang bos Danang dipertemukan lagi. Kamu ini malah blasnya kayak gitu. Udahlah, urusin aja keluarga kamu, biar aku yang ngurusin masalah aku sama Devi. Iya bos. Bos Danang salting. Udah. Iya bos. Iya